Baiklah, mari kita gelar kembali siaran pagi kita. Saatnya menyapa teman-teman yang sudah bergabung di live stream TikTok Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 8. Tolong dinyalakan notifikasinya, di-share itu tombol share-nya. Tap-tap sampai dengan 1 million selama 1 jam dan juga join our fans club ya. Sebelum dan sesudahnya untuk stiker, untuk notifikasi, untuk gift. Thank you so much. Coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini. CEO yang menyamar, selamat pagi Eloise, good morning. Jaga rumah, I love you back. Istrinya Mas Good OTW mandi, Donna, hello, your future. Halo, ada yang dari Taiwan, selamat pagi Taiwan. Joanna, good morning. Christine, teman baik, halo. Sukabumi sudah hadir. Wow, hampir jam 7 ada yang baru mau tidur. Bandung, Peye Konobi, sehat kamu Koko? Gina, Koko udah dapat belum tiket untuk tanggal 14? Singapura, selamat pagi. Yang di Singapura bisa ke Jakarta nggak 14 Februari? Gabung dong di Stage of Mind ya, tiketnya masih tersedia yang bronze, kemarin silver ditambahin dan udah habis juga. Tinggal tersisa yang bronze. Hai Wildan, jadi silakan digeruduk di loket.com teman-teman sekalian ya. Dan yang sudah lewat Bundaran HI sama Rawamangun dan juga PIK di Menara BCA, siapa yang billboardnya duet udah naik nih, udah hampir 7 hari. Hai Doni Lim sudah hadir bergabung kembali. Good morning. Wildan tadi nanya, Kak Dev udah nonton Housemate belum? Belum loh. Itu teman aku Bobo sama Doni udah nonton, dia bilang katanya bagus. Aku lagi mencari waktu, kayaknya minggu ini nggak keburu, sebel ya. Nggak ada temennya, 1, 2 nggak ada temennya. Aku belum pernah nonton ke bioskop sendirian. Mungkin itu adalah satu hal yang harus aku biasakan. Tapi kayaknya nggak minggu ini deh, dan nggak nonton film thriller gitu kayaknya ya. Gue bisa ceritain kayaknya. Jadi nanti aku cari waktu untuk nonton Housemate. Siapa yang udah nonton Housemate? Sebelum turun ya sebenarnya ya. Nggak tahu ya. Kayaknya mungkin kalau pertama kali gue mau pergi nonton si Capricorn mana kerja. Kalau mau nonton sendiri filmnya yang romcom atau ringan-ringan gitu, drama gitu, gue oke kali ya. Ayu bilang ajak aku aja, aku mau. Sam bilang, cobain Kak Dev nonton sendiri di bioskop enak tahu. Iya ya. Yes. Novianti Poppy bilang, congratulations, finally cita-cita Dev ada di billboard HI kesampaian. That's true. Hong Kong, good morning. Pagi ini saya akan ada undangan event di Plaza Indonesia. Nah, rencananya abis undangan event di Plaza Indonesia, aku bakaran jalan kaki ke Menara BCA, terus aku mau tungguin, aku pengen lihat billboard itu, aku pengen lihat apa sih rasanya ngelihat muka sendiri di situ, apa sih rasanya melihat mimpi yang diucapkan di depan geng duet. Pengen deh punya billboard di Bundaran HI, ngelihat posternya duet terwujud dan terjadi. Ada Adi teman aku DM terus juga bilang gini, congratulations ya Dave gitu, doa kamu selalu terwujud. It is such a sweet thing to say. Aku langsung jadi mikir, iya juga ya sebenarnya doa-doa aku, Tuhan Yesus baik, dia wujudkan semuanya. So yes, it's a very blessed year early on. Baru mulai 2026 Tuhan sudah kasih lihat pembelaannya nyata di dalam kehidupan aku. Kak Dev boleh di-spill earphone-nya. Ini dari kemarin aku kalau ketemu geng duet DM semua pada nanya earphone-nya apa. Earphone-nya tuh ini loh, aku nggak tahu namanya apa, tapi it's a very bukan kayak punya Iwet yang terbaru. Ini tuh earphone-nya Samsung, tapi seri lama. Ini tuh dikasih sama teman aku, waktu itu aku nggak punya earphone, dia kasih, nih pakai aja, dia punya gue gitu. So yes, I don't know what's the type. Kak lap kameranya Udin. Suka bikin parno deh. Udin tapi tetap gue kerjain. Gue lagi kan si insecure. Sama aja kan. Tapi thank you udah diingetin. Gitu. Suaranya jernih banget. Oh iya memang. Oh iya memang. Oh iya ya gitu harusnya. Maybe ya, thank you. Udah Kak, udah bagus. Ya kan? Tapi makasih diingetin. Oke,
Apalagi, oh terus kemarin juga teman-teman pada nanya suplemen yang waktu itu dijanjiin. Sebenarnya ada satu suplemen juga nih yang aku dapat dari Geng Duet. Jadi ini adalah usahanya Geng Duet. Kalau lagi high stress, butuh balancing your hormone. Saya suka sekali rekomendasi dari teman naturopati aku, dokter naturopati di London, namanya Debbie Jean-Marie. Dia selalu merekomendasikan minum ashwagandha. Nah, waktu dulu saya beli produk ashwagandha ini yang import. Nah, ternyata sekarang udah ada lokalnya. Ini yang bikin salah satu Geng Duet nih, Mela Ashwagandha. Jadi dicari kalau teman-teman membutuhkan suplemen yang bisa membantu menurunkan sedikit kadar stres ya. Sehari 2 kali 1 kapsul, tapi aku minumnya sehari sekali aja. Oh, aku dapat informasi dari teman aku. Rupanya ini namanya Galaxy Earbuds Plus. Galaxy Samsung ya. Samsung Galaxy Earbuds Plus ya. Okay. I hope you jot it down, people. Kak Dave, bajunya bagus, linen. Oh, bukan sayang, bukan linen. It's katun aja, but it's 100% cotton. Karena ternyata yang 100% itu nice. Belum ada pergerakan masjid. Tahu aja udah hari Rabu. Hari ini nggak ada pengajian. Bali hujan terus. Untungnya hari ini Jakarta nggak hujan. Kemarin Jakarta hujan. Aku tuh mau rekomendasi restoran deh. ASMR sekali minumnya. Emang sejelas itu ya? Suara aku. Aku mau kirim doa, boleh nggak sih teman-teman sekalian buat anak-anak SMP sama SMA yang lagi ujian praktek, ujian nasional ya. Ponakan-ponakan gue kan sekolahnya di Penabur, lagi pada ujian praktek gitu ya. Jadi ini mereka udah 2 minggu sibuk try out gitu ya. Jadi lagi tegang-tegangnya, lagi stres. Well, ponakan gue sih seperti lo bisa tebak ya, yang tegang cuma satu, kakaknya. Adiknya sih cenderung selama dia masih bisa basket dia nggak akan pernah tegang. Jadi buat adik-adik, anak-anak sekalian, anak SMP, anak SMA, junior or senior high yang lagi ujian praktek atau ujian nasional, best of luck sayang. Jangan lupa berdoa. Sudah mempersiapkan diri dengan baik ya. Tenang, senantiasa kerjakan, jangan terburu-buru. Itu pesan semua orang tua ya, jangan terburu-buru. Ya, jadi dijaga asupan makanannya, semoga semua lulus dengan nilai yang baik ya, membanggakan orang tua, tapi juga selain membanggakan orang tua juga membanggakan diri sendiri, that you guys has a very spectacular achievement pasca akhir sekolahnya ini. Plus ponakan aku Emma, aduh aku bahagia dan bangga banget. Dia baru dapat undangan eligible jalur prestasi ke PTN. Oh, waduh, puji Tuhan. Semoga Emma masuk ya sesuai dengan rencananya. Jalur prestasi itu berarti apa sih, Bo? Undangan. Ya gitu deh, pokoknya jalur PTN. Pokoknya bangga aja dulu. Hai, selamat pagi, Iwet. Hai, pagi. Hilang. Bo, lu mau berapa kali dalam hidup lu beli earbuds? Gue kasih tahu lo ya. Gue tuh punya earbuds cuma 2. Satu dikasih temen gue Samsung, satu lagi buat yang dikasih sama temen gue tuh di Singapura. Itu nggak hilang-hilang udah 2 tahun loh, Web. Gue tuh punya concealer makeup cuman 1 udah 3 tahun, nggak hilang-hilang. Padahal bentuknya si ini tinil begini nih, nggak hilang. Mana ya? Gue tuh bingung loh, apartemen lu tuh lebih rapih dari apartemen gue. Lebih bersih, lebih modern. Barang semua kelihatan, lu buka pintu. Kenapa bisa hilang? Oh, ibu-ibu banget nggak tuh nada gue? Iya. Lu dari pagi lu udah ibu-ibu loh. Keponakan, ya. Pesan buat keponakan itu adalah membanggakan orang tua, ya. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru ngerjain ujian. Biarin aja dia ujian. Kalau dia gagal, biar dia rasain sendiri dia gagal. Kalau dia gagal dia ngulang setahun, lu mau bayarin? Jambak ya pakai ngulang. Iya kan nggak bisa, nggak ada rambutnya. Bulu kaki lu gue jambak. Tapi lu pernah tinggal kelas nggak?
Enggak, alhamdulillah enggak. Gue juga. Hampir tinggal kelas pernah. Masa? Pernah. Lo tanya dong, nilai yang merah apa? Biar gue tebak. Silakan. IPS. Salah. Ilmu sosial. Salah. Kan Bagus kemampuan. nilai sosial gue. Masa sih kemampuan Bagus. humanis lu kan dipertanyakan? Nggak berarti. Lu nggak mendinai, berarti lu menyadari. Iya, memang kemampuan humanis gue itu memang kurang. Gue akui. Gue kayak cenderung flat. Nggak. Iya, lu tuh kayaknya kuatnya di eksakta ya, ilmu eksakta, ilmu pasti aja dalam hidup. Nggak juga. Nggak juga. Lu kuatnya di mana? Nari, seni, nyanyi, melukis, gambar alis. Gue kuatnya adalah di menghadapi hidup. Gue kuat. Ih, mampus. Gimana? Iya. Nilai apa yang merah yang hampir menyebabkan lu tinggal kelas? Agama, Kak. Agama aku tuh 5, Kak. Astaga. Jadi lu adalah contoh saat ini pemimpin yang punya akal tapi nggak punya akhlak. Lu berakal Menjawab tapi nggak? tidak Menjawab? berakhlak. Tiara, Dika, Hana, kalau Mbak Wati mah partner, lari, kabur sayang. Bikin asuransi, selamatkan jiwa raga kalian. Kabur sayang. Agama gue 5 apa 4 gitu. Pokoknya jelek banget. Iwat, gila ya lo ya. Cielah. Terus apa yang lo lakukan untuk mengatrol? Ya les ngaji lah, apalagi. Emangnya kalau di agama lo pelajarannya cuma ngaji doang. Jadi lo kalau pintar ngaji udah langsung lulus agama lo? Enggak, masalahnya waktu itu kayaknya kelas 4 SD. Lo tau nggak sih, zaman gue kecil dulu, nyokap bokap gue tuh ngasih 2 pilihan ekskul. Waktu gue TK, les sore tuh ada 2 pilihan dulu mereka kasih ke gue. Satu adalah ngaji, gurunya datang ke rumah namanya Pak Amin. Satu lagi adalah Bina Vokalia. Tebak dong gue pilih yang mana? Bina Vokalia dong. Pasti, gue pilih Bina Vokalia. Jadi gue skip les ngaji, ya. Gue pikir, ya nyanyi aja gitu ya. Kelas 1 sukses, kelas 2 sukses, kelas 3 sukses, kelas 4 kok ada pelajaran mengaji nih di sekolah gue. Gue mulai deg-degan, anjay, gue nggak bisa ngaji. Ya, baca Quran, gue nggak bisa kelas 4 SD. Ya, tapi kan gue kuat menghadapi hidup ya. I fake it until I make it. Ya, gue hafalin. Begitu ujian, suratnya beda. Suratnya beda. Disitulah aku gagal. Lagi lu juga, yang salah tuh bukan lu. Yang salah sekolahan lu, pilihan sekolahan lu. Kalau lu cari sekolah yang nggak pakai ngaji, lu masuk Sanur, Kanisius, Tarki. Tapi gini, kalau sampai gue dulu di sekolah Katolik, bisa-bisa gue sampai sekarang nggak bisa ngaji. Kebayang nggak lo? Gue lewat terus tuh pelajaran ngaji, bener nggak? Ya, gue mau bercanda nyerempet jurang dikit sih. Jangan, nggak usah, udah ya, ditahan aja bercanda. Tanya dong kalau nilai agama gue. Enggak kita pindah topik aja yuk. Kalau gue nilai agama gue selalu bagus. Jadi gue contoh manusia yang si paling pick me agama banget. gue selalu bagus. Agama gue selalu bagus. Gue ini contoh manusia dewasa yang tumbuh menjadi manusia yang berakhlak, tapi gue nggak punya akal. Makanya kita saling melengkapi ya. Karena cuman itu yang bagus dari nilai pelajaran Akikuk. Tapi nggak pengen jadi pendeta, gimana dong? Ya makanya, udahlah, lo ambil jalur yang paling bener tuh. Track hidup lo kayaknya adalah di situ. Jadilah pendeta.
Gue maunya jadi worship leader, tapi gue nggak bisa nyanyi, tapi gue bisa gaya. Ya, worship dancer. Nggak ada di gereja worship dancer, Giling. Ya lu bikin, kan lu trailblazer. Gue mau nanya deh, ada satu hal yang mengganggu aku. Apa tuh? Kalau boleh tahu? Geng duet jangan dulu dijawab ya, nanti abis ini ada kesempatan bagi geng duet. Menurut lu, Web, jujur ya, lu jangan lebay, jangan do it for entertainment, anjay. Gila. Menurut lo, gue tuh pick me apa enggak sih? Gue jawab ya. Wih, geng duet jangan dulu komentar. Geng duet please. Lo kan sayang sama gue sayang sama lo. Menurut lo, gue tuh pick me apa enggak sih? Pick me. Anjir. Masa sih, Bo? Gini, gue sekarang mau nanya sama lo. Kalau lo pick me emang kenapa? Gue agak nggak terima lo kalau gue pick me. Karena Kenapa? gue nggak merasa pick me. Lo nggak merasa lo pick me? Iya, gue merasa gue tua, gue merasa gue udah keriput, gue merasa gue udah mulai nggak laku, itu betul. Gue merasa kalau sosial media gue kayak sosial media orang tua, itu bener. Gue merasa rambut gue lagi rontok, itu betul. Oh, lo rontok rambut lo? Udah berapa juta? Hah? Boleh kita konsentrasi ke pick me bukan rambut? Ya kan, satu rambut tuh 33.000. 35. Iya, 35.000. Udah berapa yang rontok? Jadi biar bisa dihitung kerugiannya. Bo, gue lagi anxiety apa minum ashwagandha ya gara-gara urusan tiket dan event lo ini. Lo tambahin lagi gue suruh ngitungin helai. Gue tiap hari tuh udah ngitungin kursi berapa banyak yang laku, kursi berapa banyak yang tersisa. Lo nambahin kekhawatiran gue dengan mesti ngitungin rambut gue yang rontok. Lo gue... Tante, anaknya nih rese. Si Iwet kan nggak bisa ngaji, Tante. Dia kan budang. Dia nggak bisa ngaji tuh. Dia pilih nyanyi waktu sekolah. Dia hampir dikeluarin loh dari sekolah. Terus abis itu pick me. Lanjut. Menurut lo gue pick me? Gini, gue mau tanya sama lo. Apa yang mendasari tiba-tiba lo bertanya, lo tuh pick me apa enggak? Satu. Yang kedua, pertanyaan adalah, kalau memang lo pick me, terus kenapa? Karena gini, di satu malam yang syahdu dalam sebuah obrolan jelang tidur, gitu kan kadang malam-malam tuh jam-jam rawan kesepian ya. Jadi gue tuh ada satu temen ngobrol lah gitu ya, ya semacam LC lah. Terus? Lonely Night Companion. Terus dia gini, wawancara ini dong di podcast gitu. Hah? Sleep call, ya LC. Gue nih Lonely Night Companion. Wawancara ini kenapa? Seru kayaknya. Terus gue bilang ini, nggak mau gue bilang ini. Gue udah sering nontonin wawancara dia di podcast-podcast lain. Nggak mau gue bilang gitu. Kenapa? Terkenal loh. Pick me banget kayaknya dia. Maksudnya suka ngomongin dirinya dia, gue bilang gitu. Everything is all about me, gue. Stadium. Terus dia gini, well, take one to know one sih. Orang pick me pasti gerah ngobrol sama yang pick me. Terus gue gini, ember. Hah? Maksud tuh siapa nih di podcast gue yang pick me juga? Iwet. Tetap nunjuk gua. Tetap gua yang kena. Wah, lo parah banget. Terus? Karena jujur gue tuh nggak merasa diri pick me loh. Pick me itu kan orang yang suka ngomongin diri sendiri ya. Gue agak tersinggung, gue bilang gini, masa sih Bo gue pick me? Lah, kata dia gini, dari pengalaman aku ngobrol sama kamu sih pick me. Terus? Gue gini, pick me tuh gimana sih? Pick me tuh ya seperti kata kamu aja kan, suka ngomongin diri sendiri. It's all about you. Hah? Gue tuh tertampar loh, Wet, sebagai presenter dan penyiar puluhan tahun. Kita kan pengennya kalau ngobrol gantian ya. Berarti selama ini gue kalau ngobrol mendominasi loh. Sebentar, kita tahan dulu di situ. Oke, geng duet yang dari tadi udah menentukan siapa yang pick me, coba dipikir lagi. Oke, lanjut lagi, silakan. Terus? Ada wadon yang gini, lah dia baru nyadar.
Bentar. Definisi pick me itu sebenarnya gimana sih? Oke, pick me itu is all about him. It's all about me. It's always me. Everything come back to me. Itu pick me. Iya. Cuman itu aja kategorinya. Coba gue mau bikin polling ya. Menurut geng duet, gue tuh pick me apa enggak? Lo kurang-kurangnya deh ngobrol sama Elsie lo itu. Tapi gue suka sih dia jujur. Coba, merah menurut lo gue pick me, biru enggak? Gue yang pick me. Merah enggak. gue pick me. Pick me berdasarkan penelusuran gue semalam adalah istilah slang media sosial untuk seseorang, biasanya perempuan atau pick me girl, namun bisa juga laki-laki yang berusaha keras mencari perhatian, validasi atau persetujuan orang lain. Seringkali lawan jenis, mereka memposisikan dirinya berbeda dari kelompoknya dengan merendahkan sesamanya untuk terlihat unggul dan unik. Emang gue suka merendahkan sesama? Emang gue hobi cari perhatian dan validasi persetujuan orang. Ih, gue sedih loh. Kenapa lo sedih? 376 orang bilang gue pick me loh, Nek. Enggak, gini. Balik lagi sekarang. Gue bertanya sama lo. Kenapa lo merasa bahwa kalau lo sampai dibilang pick me itu penting? Why? Karena pick me tuh negatif dan egois. Menurut gue tuh bukan egois loh. Oh gitu. Oh gitu, lo nggak tulus banget, kelihatan banget lo memang nggak punya akhlak, Wet. Kok jadi gue lagi yang salah? Lo baru merendahkan gue barusan. Oh ya, apa sebutan orang yang nggak bisa ngaji dan agamanya merah? Ya orang tak beragama. Lah, mendingan orang nggak berakhlak. Orang nggak berakhlak tuh punya agama tapi nggak punya akhlak aja. Itu sama kayak punya hubungan tapi nggak punya rasanya. Oh gitu, ya. Jadi lo merasa bahwa lo nggak egois? Kayaknya ya. Apa ternyata mungkin awal 2026 ini hard truth I learn about myself that help me grow. Tuh, sesuai tema stage of mind. Gue tuh ternyata egois ya. Gimana ya jawabnya? Gini. Kalau menurut gue, semua orang itu punya trait untuk jadi apa yang disebut pick me segala macam gitu tuh ada menurut gue. Menurut gue ada. Apa yang lo lakukan? Menurut gue, you know what? I take you as it is. Kayak misalnya gini, lo dominan, ya udah, it's okay. Toh dominan lo menghibur, ya kan? Gue nggak masalah kok lo ngomong terus. Gue nggak apa-apa, beneran kayak it's okay. Lo seneng ngomong, ya udah gue wadahin aja. Ya nggak? Pacaran nih, Wet? Nggak, ogah itu mah. Abis lu menerima gue apa adanya? Ya karena menurut gue gini ya, kita kan hidup sekarang nih di zaman sekarang ini tuh semua dilabelin ya, Dave. Bener nggak sih? Dari dulu itu semua kan udah ada, cuma sekarang tuh kayak lebih tajam aja labelnya. Dibilang pick me, self-centered kan basicnya, Dave. Iya nggak? Kalau dibilang self-centered, gue juga self-centered loh. Ada momen-momen dimana gue kayak, ya nggak bisa, ini gue aja titik gitu. Gue nggak mau ngikutin pendapat orang lain. Bener nggak? Ada loh momen kayak begitu. Iya. Iya kan? Dan itu adalah trait orang self-centered atau sering di label pick me. Masalahnya kena labeling aja. Iya kan? Itu satu. Terus udah gitu, apalagi tadi lo bilang? Merendahkan orang lain. Gini deh, kadang-kadang itu juga perlu dipakai loh dalam kehidupan sebagai sebuah strategi.
Tapi nggak perlu kayak sering-sering, nggak lu tiap kali ngomong terus lu ngerendahin orang lain. Iya nggak sih? Kayak Iya juga pas sih. aja takarannya, aturannya gitu. Jangan terus-terusan juga. Kan lu juga nggak gitu, lu nggak terus-terusan. Terus abis itu apalagi tadi? All about me. Ya kalau kita ngobrol begini sih, selama me-nya menghibur gue ketawa aja, right? Dan untungnya lo selalu ketika cerita tentang diri lo selalu lucu. Karena aku juga sampai kadang gue selalu ngomong sama temen-temen gue, kenapa ya hidup gue tuh nggak pernah seaneh Dave. Terus temen gue bilang gini, Dave itu dia nyebutnya apa ya? Absent mind. Berarti pilon dong gue. Absent mind itu bahasa cakep aja dalam bahasa Inggris. Pilon. Anak sekarang tau pilon nggak? Terus gue gini, oh iya juga ya, kosong gitu, kosong. Itu pilon itu satu langkah lagi gue masuk di SKJ loh, Say. SKJ itu apa, Say? Tempat orang giil. karena gue gini, oh iya juga ya, karena kan kalau misalnya gue tuh turun mobil tuh langsung alert gitu, kayak oke, gue kemana, gue ngapain, ini apa gitu, nggak pernah ada tuh yang kayak ya gitu, itu nggak pernah dalam kamus hidup gue gitu. Iya juga sih. Iya kan? Tapi bukan SKJ Giling, RSJ. Rumah sakit jiwa, tempat orang giil. Iya, lo bilang tadi SKJ, senam kesegaran jasmani. Sekarang jasmani. Ya, yang penting lu nangkep maksudnya gue. Caranya bagaimana? Pokoknya lu tujuannya nyampe. Heran. Udah deh. Absent mind. Absent. Hampa. Lu bukan cuma hati lo yang hampa, lo juga hampa. Capek banget jadi orang bego. Duh, gue jadi insecure nih. Mau nanya apa tuh gue sama Najwa Shihab? Ya lu aja dah. Sherina gue masih bisa deh nanya-nanya. Najwa Shihab. Duh. Empong. Guys, sekarang gini, udahlah, kita nggak usah label-labelan lah. Kita udah terima aja teman kita, partner kita, yang kita tonton as it is gitu. Nggak usah dilabelin ini pick me, ini begitu, ini itu. Terus, yuk kita bantu supaya Dave nggak insecure. Tolong dibeli tiket bronze. Masih banyak banget. Si banyak ya, Bo. Aduh, sekarang udah hari Rabu loh. Kita tuh tinggal tersisa berapa hari, Web? Udah tenang aja. Santai aja, nggak usah stres. Gigi lu gendut, nggak stres. Baru pertama nih bikin event, hampir 500 orang. Udah tinggal berapa hari, masih sisa 200-an. Gimana gua nggak mules dari kemarin? Gua sampai syuting Spill the Tea aja gua sampai tegang. Selain tegang, gua ngeliatin semua orang pada sibuk operasi plastik, gua belum. Kalah. Terus gue sibuk mikirin. Terus kemarin gue salah satu tamunya adalah istrinya Omesh, Ananda Omesh. Dian Ayu ya? Dian Mayu? Dian Ayu. Iya, Dian Ayu. Terus udahlah dia banyak cerita soal podcast Mas. Terus podcast Mas jadi apa, perusahaan apa, under di bawahnya ada podcast apa. Ih, gue tuh udah berapa tahun? 6 tahun. Terus kalian satu sama lain jadi akrab nggak akrab gitu. Kita sama istri, sama anak-anak setahun sekali jalan-jalan ke luar negeri, family trip. Gue gini, udah banyak duit ya, Bo, bisa outing jalan-jalan gitu. Ih, hebat deh. Terus gue kan, mata gue kan cepet ya, gue ngelihat, jamnya udah mewah, tasnya juga udah branded, banyak duta nih sekarang nih ya, gara-gara podcast nih ya, Cin. Kan nggak cuma gara-gara podcast. Katanya dia kerjaannya udah cuman itu. Kan Omes masih syuting.
Iya, dia bilang, tapi Omes masih syuting acara TV. Gue gini, oh iya itu buat biaya operasional ya. Iya, Iya. iya. Terus abis itu kan dia masih ada banyak kerjaannya, nge-MC-nya juga banyak. Iya, intinya mah adalah exit plan gue kan katanya businessman tuh gitu ya. Lu dalam mengambil keputusan lu harus punya exit plan gitu. Gue kemarin kayak mendapatkan jawaban dari Tuhan gitu. Mm-mm. Jadi exit plan gue kalau sampai kenapa-napa dengan duet nih, gue mau gabung aja sama podcast Mas. Tongkrongan-tongkrongan Mas Bro gitu ngomongin bola, bengkel sama istri, tiba-tiba hadir gue. Jadi atur dah. Barijeng gue satu-satunya Kristen. Emang kenapa? Ya beda aja, pembedanya makin jelas aja gitu bro. Oh, Nggak, tapi gue positif. Kita masih ada berapa hari. Iya kan, pembelaan Tuhan akan nyata. Kita lihat aja. Oke? udah santai aja, tapi tetap usaha, gitu aja. Santai aja. Yes. Ya, gue boleh cerita ya. Ntar gue dibilang pick me, tapi gue nggak peduli sih orang mau ngomongin gue apa juga. Gue boleh cerita ya. The things about entrepreneur. Lo selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketidakpastian. Itu nomor satu. Oh jadi kalau ada wartawan gitu atau podcast nanya ke lu gitu, Mas Iwet apa nih saran untuk entrepreneur newbie? Gitu. Saran lu adalah? Saran gue adalah kalau lo nggak kuat mental, nggak kuat fisik, nggak usah. Karena entrepreneurship means lu selalu hidup dalam kekhawatiran. True. Lo akan selalu hidup dalam kekhawatiran dan ketidakpastian, like every time, every single minute. Every time, every single minute, every single second. Jadi kayak hal-hal kayak gini, kayak misalnya gini kan, nomor satu adalah lo harus achieve target. Bahkan lebih to make profit. Kalau lo nggak achieve target, maka yang akan jadi quote unquote korbannya adalah tim lo. Ada biaya operasional yang kemudian tidak bisa dibayar. Jadi kan lo harus terus bergerak untuk mencari dan mengusahakan itu gitu. Ya nggak? Jadi ya itu akan terus. Ada yang bilang gini, itu buat newbie nggak sih? Kalau udah gede itu pasti nggak kayak gitu. Nggak sayang. Nggak sayang. Mau perusahaan lo udah segede apapun, udah triliunan, tetap akan ada perasaan itu. Level manapun, udah nggak usah dibantah, percaya sama gua dah. Gitu. Terus ada yang bilang katanya, tapi kan bisa autopilot. Enggak sayang, enggak. Gue udah ketemu sama konglomerat, dia duduk di mejanya, jualan. Nggak ada, udah gitu. Ada yang komentar geng duet di bawah gini, tapi sebagai karyawan pun sama kok kak, rasanya nggak aman, hidup dalam kekhawatiran. Berarti kerja apapun jatuhnya mah harus selalu berkawan dengan rasa khawatir dong. Betul. Tadi Rio bener tuh, jangan dikhawatirin, dijalanin aja. Gue setuju. Akhirnya gue berhenti khawatir karena ya emang udah begitu kan. Jalanin aja sambil lo usaha terus gitu. Gitu. Santai aja. Tenang. Ada yang komentar, rupanya ada juga nih geng duet yang pensiunan gitu. Apalagi kalau udah jadi pensiunan juga kak tetap hidup dalam kekhawatiran. Benar. Betul. Kan katanya bukannya di agama lo ya yang dibilang the only constant in life is change. Gue iyain aja deh, gue kadang suka lupa di agama gue ngomong apa aja. Kalau gue bilang bukan, kok kayaknya nilai agama gue jadi jatuh. Ya kan sementara gue membanggakan gue punya akhlak. Gimana ya? Iya, Jadi udah iya aja deh ya. Iya, dah. Memper agama lu sama agama gue bedanya tipis. Iya benar.
Gitu kalau menurut gue. Jadi santai aja, Dev. Daripada ntar rambut lo rontok. Loh, bener nggak? Iya betul. Yang duet manis-manis deh. Baca Alkitab Om Dev supaya tidak khawatir. Betul tuh Mbak Ayu bilang, janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga, serahkanlah kepada Allah dengan ucapan syukur. Iya, ini tuh gue nggak khawatir, apalagi gue nggak khawatir mau ngomong begitu takut dibilang pick me leges, ya kan? Nggak usah takut lo dibilang pick me, kenapa sih? Udah deh. Abis tuh pick me kayaknya egois, Bo. Gue nggak suka lo Terus kalau lo dibilang egois kenapa? Kalau lo egois kenapa? Gue nggak peduli lu, Bo. Gue nggak peduli beneran. Teh S bilang gini, Om Iwet menenangkan tapi nambahin beban. Oh iya, itu gue banget. Itu gue banget. Karena menurut gue hidup tuh harus balance. Kata Rio, enggak kok, nggak egois, haus perhatian aja. Iya, itu bener juga. Gue haus perhatian ya. Lu nggak ngerasa gitu ya, Dev ya? Banyak ya self discovery aku nih. Ada apa komentar Banana? Banana pernah nggak mengalami pengalaman hidup hanya dalam waktu 20 menit gini merasa ditelanjangi di depan podcast diri sendiri? Nggak pernah kan? Aku menang. Nah itu contoh pick me ya. Tapi kan itu trait yang membuat lo jadi entertainer. Makasih ya Iwet. Gue Iya bisa nggak sih? melihat lo sangat berusaha untuk menaikkan rasa percaya diri gue. Lo hebat Kan sih. iya kan? Iya Iya. nggak sih? Lo tidak meninggalkan gue dan tertawa di atas penderitaan gue. Oh enggak, Lo- sorry. Kalau ngetawain lo gue akan tetap. Sorry banget nih, nggak bisa. Kalau part itu gue tetap harus ngetawain lo. Sorry banget. Si paling pick me. Ya cukup sedih-sedih. Tapi balik lagi deh. Balik lagi. Lo harus punya pick me dan lo harus punya self center dan haus perhatian untuk jadi entertainer. Gitu ya. Iya. Lo kebayang nggak? Kalau lo nggak self centered, lo nggak haus perhatian, lo nggak akan bisa nguasain panggung. Nggak bisa. Nggak bisa. Gimana gitu? Orang yang kayak aku mah apa adanya aja terus naik panggung. Ya, yang ada dia turun ke bawah panggung. Jadi usher. Itu ngerendahin Kan- orang. Bukan, maksudnya gue gini. Kalau usher kan nggak boleh cari perhatian, Bo. Tugas dia kan supporting event. Baju harus seragam, makeup Yeah. harus seragam, Yeah. rambut harus seragam. Lo nggak boleh stand out karena lo adalah supporting event. Gitu loh. Iya. Tapi kalau lo Iya. Krisdayanti gitu, lo nggak mau jadi sama kan? Nggak bisa. Gitu. Lu lihat kemarin Krisdayanti digaplok pakai duit tebal-tebal nggak? Sama siapa? Oh, beredar di sosial media. Jadi kayaknya judulnya tuh gue juga baca unggahan, aduh reuploader siapa lah gue nggak ngerti. Ulang tahun seorang skin owner. Kok skincare owner gitu, gue nggak ngerti siapa. Kayaknya dia ulang tahun, dia manggil Krisdayanti. Kan kayak ada tradisi kalau ulang tahun atau pesta skincare owner itu pada nyawer duit kan. Nah ini beda nih, dia pengen up level dong, naik tingkat. Dia jadi KD lagi nyanyi kan kiri pegang mic, dia kanan pegang mic, satu kan dia begini-begini kan, pilihlah aku jadi pacar gitu. Nah si yang ulang tahun tuh berdiri di sampingnya dia, bawa duitnya warnanya biru ya, berarti kan 50 ribuan ya. Dan nyawernya tuh nggak satu-satu, nggak gini loh, nggak gitu. Nyawernya ke KD ya, gepokan gini wet. Satu ada kali dia pegang itu 10 kiri 10 kanan. Terus? Ini penglihatan gue ya. Waktu gepokan pertama kan KD pegang mic. Gepokan pertama tangannya ngambil. Gepokan kedua tangan mulai penuh nih. Terus dikasih, mukanya KD sampai udah bingung loh. Lah gue tuh lagi nyanyi. Lah terus
Lu berharap gue ngeraup gitu. Iya, tapi ditolak juga kayaknya kok nggak elok ya, nolak rezeki. Kalian juga ngelihat kali ya, Say. Iya. Anjir, tebel banget nih gitu. Ditolak juga kok kayaknya gak endul pisan gitu. Gue raup juga kok kayaknya gue lapar amat gitu. Ngerti gak lo? Gue bisa relate tuh. Bimbang ragu. Gue bisa relate tuh sama si Kade. Gue bisa gather nih gitu. What shall I do gitu ya? Kalau gue jadi Kade, itu kan roknya dia begini ya, roknya ya. Gue raup sih rok gue angkat. Sebel banget tau gak lo? Aurat dah. Stocking dah klekma. Udah korsetan ini kan Kade. Kadenya udah mulai bingung. Satu pegang mic sambil nyanyi, disodorin duit mulu segepok. Mulai bingung tau gak lo. Sementara yang ulang tahun chill aja gitu, nyodorin terus kayak lagi main odong-odong, koin mulu dimasukin. Kita kontak apa? Suruh beli tiket bronze kita. Hah? Ya nggak ada. Bagi-bagi deh. Lu bagi-bagi deh itu. Iya, bilang sama dia gini, karyawan lu dah nonton biar belajar soal hidup gitu. Ya nggak? Bener nggak? Bener. Murah dah kalau buat lo mah. Ya nggak? Ya? Tapi lu selama lu kerja lu. Sebentar. Lucu bilang ini, kalau aku jadi KD mah aku bakal kasih kode ke backing vokal supaya lanjutin nyanyi, aku mau nada saweran. Guys, nyanyi lo pada. Gue cuma gini, lanjut. Aduh Tuhan. Ya kan, bener nggak? Cuma ya, ini balik lagi sedikit ke pick me ya. Kalau ditanya apakah gue pick me, bisa jadi gue juga pick me. Cuma masalahnya adalah lo itu berbalut dalam kelucuan dan kejenakaan. Cie, jadi lo mengakui kalau gue lucu dan jenaka. Lo emang itu mah udah pasti. Nah, kalau gue orangnya kan saklek, jadi jatuhnya orang benci sama gue. Tapi kalau sama lo orang suka. Orang suka sama aku. Ya Allah, pick me. Ya kan? Kalau suka, kalau gue ajak pacaran nggak mau, Nek. Ya enggak dong, jijik kalau itu. Lu mah gak kayak Yogi. Kalau Yogi mah enak nih diajak main begini. Walaupun dia gak naksir, kalau gue lagi butuh gini, pacaran nih sama gue, ayo dong. Dia mah ayo aja. Lu mah nyebelin. Tapi orang kayak Yogi juga bahaya buat orang-orang gampang baperan. Dia bilang, ayo lo kemarin, Nek. Katanya dia mau lo pacaran sama gue. Padahal Yoginya kayak, hah? Emang gue ngomong? Iya, emang. Itu sama kayak ya, ngomongin orang baperan ya. Salah tangkep gitu ya. Gue tuh dulu pernah deket sama orang gitu ya. Gue pikir gue istimewa karena gue dipanggil babe. Zaman masih WhatsApp, SMS-an, wet. Lo pernah cerita nih soal ini? Iya, di handphone Asia. Tahu nggak lo? Beli handphone Asia supaya nelfonnya murah. Terus? Di WhatsAppan, babe, dia selalu manggil gue babe. Gue gini, anjrit, I'm special gitu. Setelah sebulan, kayaknya gue bebepin. Gue ngelihat dia di mobil, gue ngelihat dia balesin SMS ke orang lain. Babe juga. Jadi dia babe tuh ke semua orang, babe. Jangan GR, babe. Santai aja. Aku lagi suka makan tomat. Itu tomat lokal ya? Tulisannya sih tomat hidroponik ya. Gue nggak tahu deh nih lokal. Iya ya, produk Indonesia lokal, bener. Oh, suka asam loh kalau tomat lokal. Enggak sih, ini manis. Manis, mungkin karena dia hidroponik ya. Lu cobain, kalau lu suka tomat, gue juga suka tomat. Cobain tomat cherry deh, wet. Enggak suka. Udah coba. Yang kecil-kecil. Iya. Yang rasa Nggak stevia suka. itu. Oh, bukan. Itu ada yang biasa, ada yang bulat. Yang rasa stevia itu dia lonjong. Ini gue suka tapi yang seger. Oh, oke. dipotong-potong. Gue mau rekomendasi tempat makan, boleh nggak? Berkenaan dengan tomat. Apa tuh?
Siapa yang suka makan salad? Aku. Gue baru tahu dan mencoba gara-gara ngeliatin story-storynya Hyunchen. Dia kalau abis nge-gym turun makan salad di situ di Kemcik Pepe. Oh Di iya, dalam. bener. Yang di tengah kan ada islandnya. Iya, dia ada salad bar 72.000 dengan protein dengan 2 jenis daun lo boleh pilih dengan topping 4 biji. Aduh, banyak banget porsinya. Kalau porsi lebih kecil 58.000 apa 56.000. Bisa take away, bisa makan di situ. Aduh, Wet, seger banget, so tasty, I love it. Udah gitu di seberangnya salad bar, dia ada meat section. Lo bisa pesen daging, bisa dimasakin di situ. Iya, Ada benar. sosis. Iya. Di sampingnya ada makanan Indonesia. Iya. Iya bener, geser ke kanan ada makanan Indonesia, itu juga enak banget. Aduh, Itu tempat belanja favorit gue. Kemcik. Iya, dia suka jual ini juga salad dressing di botol-botol gitu. Iya. Iya, suka gue taruh di rumah. Yang paling gue suka tuh adalah honey mustard. Aduh, I love honey mustard too. Good, so good. Aduh. Enak Aduh, banget. aduh. Best. Terus gue sih Kue-kuenya di depan tuh juga aduh. Apa ya? Liz Bakery ya kalau nggak salah ya. Libra Cake, Nita. Libra ya, itu Libra Cake. Tapi gue Leo. Tapi cocok kan sama Libra? Gue sih putusin loh. Bentar deh. Gue ada satu rekomendasi juga. Boleh nggak? Kan tadi lu Boleh, salad ya. Salad ya. Iya. Temennya salad nih menurut gue temennya salad. Lalapan. Bukan. Itu saudara kandung. Ya. Ini temen. Temen. Kremes ayam, Dave. Hah? Kremes ayam. Jadi Tepungnya si ayam. apa? Kremesan kan tepungnya doang. Iya, tepungnya. Tapi ini bukan terigu, pakai tapioka. Tapioka terigu, Brur. Tapioka tuh bukan terigu dong, Brur. Singkong. Oh, tepung singkong. Tepung singkong. Ini enak banget, Bo. Ini kalau misalnya lo mau gurih-gurih buat di salad, lo tabur. Oh, coba Iya kasih kan? lihat biar kalian nih semua tampak kayak apa tampilannya. Kayak gini. Ini tinggal dipesan aja. Jadi dia sebenarnya tuh ayam goreng di Solo. Terus abis itu pinter banget. Kremesannya dijual juga. Karena banyak yang suka. Kalau Jadi- di Abang Gerobak Gorengan 5.000 tuh beli kremesan. Hah? Ya udah dah, nggak usah pakai gitu-gitu. Ngapa sih harus dibanding-bandingin lo pada tuh? Gila ya. Itu ada tuh kemarin di Kemcik gue lihat lagi promo. Bo, ini enak banget. Dan ini tuh, satu ya, ini terbuat dari chicken broth, sama egg, dan tepung tapioka. Jadi ini gluten free. Ini gluten free. Dan low fat and low salt. Gue nggak tahu gimana cara dia bisa low fat, tapi ini di mention low fat. Oh, enak sekali. Dan kemasannya bagus ya. Bagus sih. Ya. Modern. Terus ini tuh tipe yang pakai klip gitu loh. Jadi lu nggak repot Iya. kalau udah dibuka. Iya. Enggak, ini Sekal- nggak endorse. Ini nggak endorse sayang. Ini nggak endorse. Lu kayaknya terkagum-kagum banget dengan seal plastik itu. Sekarang semua gue beli keripik singkong di Indomaret juga udah begitu, Wet. Lu nggak usah berlebih memuji dan kagumnya gitu. Gue beli keripik singkong 15.000 juga udah begitu. Iya sabar, tenang. Cuma simple gitu karena banyak kemasan-kemasan tuh mesti dikaretin lagi tuh nggak lo? Iya. Ini berarti rekomendasi day ya, rekomendasi day ya. Iya. Iya. Good. Ini rekomendasi buat yang makan babi ya. Jadi akhir pekan kemarin, ya Bu, harus balance dong, inklusif. Ya lu nggak makan ya lu aja jangan nggak makan. Yang lain pengen makan biarin aja. Nah apa sih? Gue ambil makan tomat, boleh nggak ambil makan tomat ya? Jadi aku tuh kemarin diajak teman aku untuk makan di kota.
Iya, pasti geng duet udah banyak yang tahu. Gue aja terlambat. I just feel that I want to share it. Karena pas gue post itu kontennya di TikTok sama di Instagram, banyak geng duet yang DM ke gue bilang, Om Dev, itu dekat rumah aku. Aku tahu kamu di situ. Aku mampir. Aku pengen foto sama kamu. Yes, hashtag racun duet. Shantung 77 wet. Shantung 77 kuoti sui kiao mangga besar. Kueti sui kiao, kuoti sui kiao, mangga besar. Kuoti. Aduh, gue tuh nggak terlalu gemar makan kayak gitu ya. Jadi dia itu menunya cuma 2 wet. Dia cuman jualan daging babi itu, kuoti. Sui kiao ya. Mulai dari daging, usus, kuping, gue nggak tahu bagian mana lagi lah ya. Pokoknya rupa-rupa dimasak kecap, siram bumbu, ya, disajikan begitu. Sama yang kayak pangsit Cina itu. Jadi sekba, dia cuma jualan sekba sama kuotie. Sekba sama kuotie. Aduh, gue tuh nggak suka makan kuotie. Karena menurut gue kayak gyoza apalah gitu gue nggak suka karena rasa bawang bumbu-bumbuannya gue nggak suka. Nah yang ini gue makan kuotie-nya gue udah underestimate. Aduh rasanya pasti gue nggak akan doyan. Dan kuotie-nya gue suka loh wet. Gue makan sampai 4. Aduh itu enak sekali loh. Tapi yang punya Judes yang jualan 4 deh gue si engkoknya. Judes pisan. Kan gue gini ya, kan gue pengen bikin konten dong gitu ya. Terus gue si mbaknya gini, oh ya, kan si mbaknya lagi nuang kuah. Gue terlambat buka Samsung gue ini, aduh mbak diulang dong, saya mau ambil video boleh nggak? Adegan nyiram aja pura-pura. Si mbaknya nyiramnya beneran. Yang punya gini, jangan banyak-banyak. Gue gini, oh iya enggak kok, cuman sekali. Dalam hati gue gini, ih, Judes ya loh. Nasi Hainam. Aduh. Enak. Apa tadi namanya? Shantung 77 kuotie sui kiao. Dekat sebelah mana tuh? Dekat mana tuh? Dekat pembangunan jalan di kota. Jelas kan? Pokoknya di kota ada pembangunan jalan. Nah lu siap-siap. Nanya. Boleh? Apa? Kalau lo habis ngomong gitu tuh perasaan lo apa sih? Lega. Nggak ada beban ya? Enggak. Mana gue harus terbeban apa? Tuh gue dikasih tahu sama geng duet. Amaris, deket Amaris cenah. Amaris mangga depan. Mangga besar lo tahu? Besar. Deket Amaris, nggak jauh dari Amaris tuh belok kiri. Itu tuh di gang. Oke. Nah di sampingnya kuotie Shantung 77 itu ada tukang bubur bubur ayam. Katanya apa tuh namanya? Yang dari tepung. Itunya enak. Pan dari tepung. Cakwe. Temannya bubur. Bubur apa itu namanya? Bubur ayam di Mangga Besar di sampingnya Shantung 77. Gue nggak tahu web. Banyak kali pertanyaan kau ini bikin kalian pusing. Gue cuma mau rekomendasi Shantung 77-nya. Kebetulan di sampingnya bubur ayamnya enak. Lu ke situ dah. Lu lihat di Google Map, zaman sekarang udah canggih. Lu zoom. Ya dah. Ya. Gue suka tuh eksplorasi kuliner gitu, say. Oh, sekarang lo suka ya? Ya, nggak apa-apa. Lo jadi punya karakter baru. That's okay. Ya. Nih ya, orang-orang tuh emang suka pada ngejudge banget ya. Langsung ada yang bilang gini, Iwet sih mainnya di Jaksel melulu. Kali-kali ke utara dong, ke barat. Ya udahlah. Lu pernah nggak sih makan ke barat ke utara? Pernah lah ya. Gue tuh suka Cina. Ya masa iya gue nggak ke utara nggak ke barat? Iya. Nah, ya masa iya lu nggak mengunjungi epicentrum pusat gempa ya, say? Itu dah.
Iya kan? Kita mah yang logika-logika aja. Ya. Bener, Ya, bener. kalau gue sukanya Cina, gue mainnya ke timur, lah gue bodoh. Iya, kalau lu Ya. suka Melayu, lu main ke Blok M, itu epicentrumnya. Nah, ya, susah-susah gue keluar dari daerah gue, Bekasi, Jatiwaringin. Ya, ngerti Tapi lu nggak lo? masih suka Cina? Belum, Hah? belum geser. Belum, itu masih. Kayaknya till the day I die deh. Ya kemarin ada yang minta tolong cariin pacar tuh ke gue, tapi bukan Cina. Disipit-sipitin bisa kali ya. Gue tinggal bilang sama dia gini. Gue kenalin teman gue ya. Kerjaannya bagus, orangnya baik, bisa ngaji. Ya, punya perusahaan sendiri, hubungan sama orang tuanya baik. Taat bayar pajak. Ya, tapi dia suka Cina. Jadi lo kalau dating sama dia, screen your eyes. Itu kayak Melanie. Melanie bilang, gue juga sipit kowet, gue sipit. Disipit-sipitin anjir. Sipit. Disipit-sipitin. Aduh, Berarti lo apa lagu-lagu Cina? ya tahu. Kemarin ada konten di sosmed adalah lagu wajib Cindo. Oh iya, apa? Iya. Enggak, gue mau nanya. Kan lu berarti tahu dong lagu-lagu Cina sebagai yang suka Cina. Lu tahu Fei Yucheng? Fei Yuching? Hah? Ya! Lu nggak tahu Fei Yuching? Fei Yucheng? So lo nih sebagai bukti gue suka Cina dan gue tuh sangat mendalami. Menjelang Imlek jeruk ponkan. Tuh dikirim sama relasi gue. Dia pikir lu Cina. Iyalah. dulu ya temen gue jangan disebut namanya Say, orang terkenal soalnya. Jadi kan gue kan temen-temen gue artis ya, temennya artis, gue nya bukan artis, gue temennya artis ya kan Paham. tahu kan yang terkenal temen gue bukan gue nya ya kan. Iya. Tapi kayaknya di podcast teman-teman lu yang pada artis semua, mereka udah jalan sendiri nggak pakai lu, Dewet. Ya karena gue nggak bisa, kan gue sibuk, gue bisnismen. Ih kok busuk. Pertanda buruk Ya, tuh. ntar aja deh. Terus Lu tahu gitu. nggak kenapa? Gue dikasih tahu tukang buah. Buah itu di dalam plastik jangan kelamaan, matangnya cepet banget, makanya jadi busuk. Oh, sama harus masuk ke dalam kulkas kali ya. Iya, segala sesuatu yang dibungkus plastik kelamaan busuk. Makanya kalau lu ani-ani, jangan terlalu banyak operasi plastik, busuk loh lu lama-lama. Sama jangan lama dikondomin. Itu kan plastik Busuk. juga. Karet, kondom karet. Karet. Tahu banget. Tahu banget. Gue pernah cerita nggak, Iwet? Gue pernah cerita nggak? Gue punya temen, ya, gue punya temen. Ini real life story, geng duet ya. Ibu-ibu, dia tuh ya rekan kerja gue lah di kantor gue. Dia tuh punya fobia, Terus. ya. Kan ada sahabat kita fobianya sama pisang. Ingat nggak lo? Kita punya sahabat perempuan Takut fobia banget. pisang. Benar. Sehingga ketika dia memutuskan menikah dan mau malam pertama, dia sampai ke psikolog, ya, karena takut pisang. Nah, yang ini lebih unik. Sorry, ada yang ngingetin, aku motong cerita kamu ya. Nggak apa-apa. Lanjut terus. Enggak, lu lanjutin, Wet, gue pengen tahu. Nggak usah. Enggak, gue pengen tahu banget. Ih, apaan sih? Gue pengen tahu, Wet. Aduh, cerita lu seru sekali lo tadi. Apa ya? Lebay lu. Enggak, lu lagi cerita artis terkenal, Wet. Enggak. Kurang asik. Mendingan yang ini. Cerita temen lo fobia. Terus abis itu dia fobia apa? Wet, lu mau bantu gue memperbaiki image gue, nggak pick me dong, Wet. Fei Yuching, ayo cepetan cerita. Lu nggak tahu Fei Yuching? Lu jangan ngaku Cina nggak tahu Fei Yuching. Alah, lo juga baru tahu gara-gara sama si Capricorn. Capricorn gue nggak Cina, cuma sipit.
Bukan dia Cina. Ada sih orang nggak ngaku Cina tapi keluarganya tinggal di Surabaya sama Solo. Halo. Nyampe mobil lagunya Cina semua. Surabaya sama Solo. Rata-rata iya juga sih ya, banyak juga. Tapi nyampe di mobil lagunya Cina semua. Gue ketemu kakaknya, gue ketemu adeknya, semua si Pitung. Lah, bagaimana? Oh, udah dibawa ke keluarga. Fokus. Lanjut terus cerita lo. Terus dia Enggak, tahu Web. apa? Lu nggak beneran Beneran. cerita lu. Oke. Gue mau makan jeruk. Terus Jadi teman gue ini punya fobia, geng duet ibu-ibu ya. Fobianya adalah karet, Web. Apapun Dia jenis fobi- karet ya. Yes. Jadi dia ngelihat karet gelang, dia bisa takut panik. Dia ngelihat karet ban, takut panik. Apakah anatomi tubuh yang sifatnya seperti karet? Bo, jangan disebut dong, bisa kena PL. Ya ada lah ya. Sebut saja ada. dia mawar. Anatomi laki-laki kan bentuknya seperti karet di mata temen gue. Oke, bendungan satpam ya. Iya kan, ketika dia belum bangun kan bentuknya kayak karet gitu. Nah, problem dong ketika dia kawin. Iya kan, dia nggak bisa punya anak dong dia sama suaminya. Even ketika dia udah berdiri, menurut dia kok kenyal-kenyal gitu kayak karet gitu. Nggak bisa berhubungan dia selama berbulan-bulan. Akhirnya terapi, Wet. Lu tahu nggak saran terapisnya apa? 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 Supaya nggak kayak karet, si itu teh ya dibedakin. Terus Kalau dibedakin kayak karet nggak? Iya ini enggak loh. Ini kayak mochi ya. Iya, ya udah. Berarti setiap kali mau berhubungan dibedakin. Fobianya hilang. Problem baru muncul. kesel nggak sih, Bo? Hah? Kesel nggak sih, Bo? Susi maskapainya, say. Beri. Beda lagi urutan. Kata temen gue, tapi kan gue perempuan ya, kita kan ada natural air yang keluar gitu ya. Gue gini, tapi problemnya jadi sekarang kalau kebanyakan bedak kan jadi bubur. Aduh, gue kebayang lagi jadi bubur. Jadi jadi kode-kode kan pasangan suami istri itu suka punya kode ya kalau lagi minta jatah bulanan. Dia udah tahu tuh kalau suaminya keluar kamar mandi bawa bedak gitu, dia gini, oh waktunya ngadon bubur. Tuhan Yesus, sampai Kayak adonan mochi lagi diulenin ya. Baru lagi ya istilahnya ya. Mau ngapain, say? Mau ngadon bubur dulu nih. Say, sorry dulu, udahan dulu ya teleponnya. Kenapa, say? Mau ngadon bubur, say? Aduh, I cannot loh. Aduh, I cannot. Kelamaan bisa kalis loh, bro. Ini yang disebut ya, bird with the same feather flock together. Gue nggak ada temen gue yang kayak begini. Get this ya, lu harus rasain pertama kali gue denger itu. Ini tuh ibu-ibu loh, Web, yang cerita. Aduh, Tuhan Yesus. Bukan ngolah, ngadon. Aduh.
Guys, jam 8 baru 900.000. Yuk tap-tap lagi. Aduh maaf ya kalau dipotong. Iwet, sekarang kamu cerita dong mengenai teman kamu Nggak, yang terkenal tadi. Udah nggak lucu ceritanya, lucuan adonan bubur. Nanti jadi nggak gong. Biarlah orang mengingat hal yang lucu-lucu yang indah-indah dari siaran ini. Terus ya ada satu one day one time. Terus gue gini, bedaknya pakai bedak apa? Aku tanya gitu. Iya. Oh, lu following up question. Iya, following. Terus gue gini, iya bedak yang nggak ada mentolnya. Terus gue gini, nggak bisa pakai herosin dong ya. Bilang sama temen lu cobain bedak Doris dah. Itu burung bukan anjing. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan ya Allah Gusti. Udah ya. Oke. Jangan lupa guys, tiket bronze untuk duet Stage of Mind masih tersedia. Ya, silahkan langsung digeruduk. Kalau yang ini kita minta untuk tolong digeruduk ya. Linknya udah ada di bio-nya duet _Dave Iwan. Ada di Instastory gue, kemarin juga gue post. Jadi silahkan, semua channel kita itu ada linknya. Langsung diklik aja. Monggo, kalau ada yang bilang katanya nonton di sini aja gratis gitu ya. Jawabannya beda sayang experience-nya. Karena kalau duet Stage of Mind ini bukan cuma kita berdua yang cerita. Tapi akan ada banyak sekali point of view mengenai the hard truth about being adult. Gitu. Ya. Hari ini aku berencana ke Menara BCA mau bikin konten. Cek. Keselak teh. Gue mau bikin konten. Gue mau lihat billboard muka gue kayak konten-konten kreator gitu. Bikin yang bagus, yang lurus, jangan distorsi ya. Aduh, yang videoin Mbak Wati udah deh secakepnya aja, sedapetnya aja deh. Puji Tuhan masih ada konten. Dave. Iya. Hari ini jangan makan bubur dulu ya. Bye, geng duet. Bye.